Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di hari Jumat. Ini udah hari Jumat. Ini aku lagi jalan, teman-teman. Jalan-jalan aja gini. Jadi biar nggak apa namanya, biar nggak dingin banget, teman-teman. Sebenarnya nggak dingin sih karena udah ada sinar matahari tuh. Hari ini udah 17 derajat juga. Alhamdulillahirobbilalamin, kita udah bisa bernapas lega TKW Hongkong karena udah ada peraturan. Kita tuh bukan untuk menuju ke duitnya. Yang penting mereka udah ada sanksi yang dikeluarkan resmi dari pemerintah Hongkong, Indonesia dan Filipina. Jadinya dikeluarkan oleh pemerintah Hongkong dengan kerjasama Indonesia dan Filipina juga tentunya. Jadinya kita udah nggak merasa didiskriminasikan atau tidak adil lah gitu. Sekarang udah adil, mereka udah dapat sanksi, terus kalau kita dikeluarin jadi sama-sama dirugikan gitu lah. Karena kalau kita kerja juga sama-sama diuntungkan, mereka butuh kita juga butuh mereka, sama kan. Jadinya adalah fair gitu, teman-teman. Jadi kita juga udah bernafas lega untuk teman-teman yang mau libur bilang aja memang mau libur gitu kan. Maksudnya ada keperluan, namanya orang kan boring atau bosen juga gitu. Tapi kalau yang mau lembur ya nggak apa-apa, karena kan kalau libur itu kalau lembur di hari Minggu nggak ada paksaan. Lembur boleh, nggak boleh kan gitu, teman-teman. Karena kita juga punya kepentingan masing-masing kan gitu. Kadang juga majikan punya kepentingan, dia nggak bisa jaga anaknya atau neneknya atau emaknya gitu kan, kita disuruh lembur. Dan sama juga kita juga kadang sebagai manusia juga ada kepentingan juga, kirim barang, ambil paket atau kirim uang atau apalah gitu ya. Kita juga butuh waktu juga untuk istirahat juga gitu. Jadi ya saling lah, kalau nggak saling merugikan, saling menguntungkan. Kalau lembur ya nggak apa-apa, dengan ikhlas nggak apa-apa, tapi ngomongnya juga baik-baik gitu, teman-teman. Tapi ngomongnya juga baik-baik kan, gitulah. Pokoknya untuk teman-teman intinya alhamdulillah kita bisa bersyukur, pokoknya intinya kita mengucap syukur alhamdulillah udah bisa bernafas lega. Dan pokoknya udah nggak kayak kemarin lah, kayak libur gontok-gontokan lah, ada yang gerundel lah, terus pokoknya nggak enak lah gitu, yang gerundel, yang gontok-gontokan sama majikan, ya rasanya kita didiskriminasikan, terus kita rasanya nggak adil. Kenapa mereka boleh keluar, kita nggak boleh keluar? Atau apakah Omikron itu bisa memilih antara si orang Hongkong sama si pembantu gitu kan, ya kan? Dan si Omikron juga bukan kita yang membawa dari Indonesia, karena Omikron itu udah termasuk wabah, bencana dunia kan gitu ya. Jadinya dimanusiakan lah gitu. Intinya gitu, teman-teman. Aku udah nafas lega, udah nggak pusing mikirin libur apa nggak libur gitu. Sebenarnya bukan masalah libur atau nggak libur, kalau mereka menyampaikannya dengan enak gitu sih, nggak kayak oh kamu kalau libur pasti nanti kena Omikron dan membawa wabah itu ke rumah. Nah sebenarnya enak aja sih, tapi mereka tuh ngomongnya seolah-olah kita tuh pasti membawa gitu, dan mereka kalau keluar nggak membawa gitu loh. Mereka keluar nggak bisa terkena pasti gitu, dan kita kalau keluar pasti kita bisa terkena, teman-teman gitu loh. Jadinya kan nggak enak juga kan gitu. Itu aja sih. Oh ya teman-teman, dan aku juga punya 2 orang teman. Ini dia positif Omikron, tapi dengan kasus yang berbeda, bukan karena libur ya. Yang pertama, dia itu kena itu waktu di pasar. Jadi dia itu nggak libur, dia udah nggak libur 2 minggu, udah nggak keluar 2 minggu nih, sama kayak aku gitu. Tapi dia tiap hari ke pasar gitu, beli roti lah, beli sayuran lah gitu. Nah terus gitu baru kira-kira 4 hari yang lalu dia positif gitu, 1. Dan aku punya 1 lagi temen aku, ini baru kemarin itu dia kena positif corona itu karena antar pokjan nenek atau medical check up nenek ke rumah sakit gitu. Jadi dia kena. Kalau teman aku yang 1 ini, dia memang nggak pernah libur, temen-temen. Dia liburnya itu 1 bulan sekali. Itu emang dari dulu, nggak karena Omikron, nggak karena apa. Memang dari dulu tuh dia liburnya 1 bulan sekali, teman-teman. Jadi kan ini termasuk contoh teman deket aku sendiri, contoh yang real. Dia nggak libur, 2 orang sama sekali nggak libur, tapi dia bisa kena Omikron. Jadi kan kayak liburnya kita tuh dijadikan alasan gitu, maksudnya si Omikron itu untuk nggak libur gitu. Jadi untuk
setengah memaksa kita gitu. Tapi kalau kitanya tuh emang mau nggak libur sih nggak masalah, karena nggak libur kan nggak boleh dipaksa. Jadi kita lembur itu nggak boleh dipaksa atas dengan kemauan kita sendiri gitu. Memang dari dulu udah gitu hukumnya. Aturannya udah gitu maksudnya. Jadi nggak boleh dipaksa atau nggak boleh diganti duit juga. Bolehnya diganti hari kalau mau. Tapi maksudnya persetujuan kedua belah pihak. Jadi nggak ada yang dirugikan gitu maksudnya. Nggak ada paksaan gitu. Jadinya nggak ada alasan kalau libur pasti kena. Karena temanku 2 orang ini contohnya, yang satu kena di pasar, yang satu kena di rumah sakit. Terus dia sekarang nggak dikarantina di rumah sakit, ya di rumah. Neneknya kena. Ya 2 orang kena, 2 orang pakai gelang spesial, gelang termahal gitu. Ya neneknya sama dia pakai gelang, sama-sama pakai gelang yang positif Omikron gitu. Tapi ya di rumah aja gitu teman-teman. Mau ngobrol apa lagi nih sekarang? Alhamdulillah udah seneng banget. Nanti aku liatin di sini ya. Ini yang ada 3 bahasa, Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Kantonis gitu teman-teman. Terus emang aku juga ada temen aku yang yang kena karena di rumah sakit. Nanti catnya aku taruh di sini ya. Dia tuh kenanya emang real dari rumah sakit karena nganter pokja nenek atau medical check up nenek. Sebenarnya intinya kalau ada teman-teman ada pengomongan, obrolan, maksudnya baik-baik dari majikan ke kita juga orangnya, kita sama-sama manusia ya. Kalau mereka ngomongnya baik, kita juga baik. Tapi kalau merekanya kayak mengintimidasi, kita juga nggak enak juga kan teman-teman gitu. Jadinya kan harus saling menghargai, saling menghormati, karena kita juga di sini saling membutuhkan. Mereka membutuhkan kita juga membutuhkan mereka. Tapi emang semua orang nggak sama ya. Ya beruntunglah dapat majikan yang maksudnya respect gitu. Tapi untuk yang dapat majikan kayak aku ya berdoa saja gitu ya. Apa yang emang jadi hak kita apa yang jadi hak kita ya emang itu hak kita. Jadinya ya udah bilang mau libur gitu aja, udah nggak usah ada embel-embel lainnya yang kiranya nggak perlu lah. Ya mau libur gitu aja, udah ada kepentingan, jadi nggak usah pakai alasan yang macam-macam. Kalau aku gitu sih, aku kalau mau libur kayak minggu ini aku minta libur, aku bilangnya aku mau libur dah gitu. Aku nggak bilang mau siang atau aku mau, nggak, bilang aja aku libur dah gitu. Pokoknya minggu ini aku libur dah, titik gitu. Jadi udah nggak ada alasan apa-apa, udah nggak usah pakai omong basa-basi ini itu dan itu. Jadinya ya kalau begitu kan mereka akan tahu watak kita kayak apa gitu ya. Kalau kita nggak salah, kita juga itu hak kita kan ya. Kalau aku udah bilang tadi kalau yang memang mau libur sama-sama setuju sih nggak apa-apa, karena libur itu kan harus dikasih, dan lembur itu bukan suatu paksaan, dan majikan juga nggak bisa maksa kita. Walaupun dia bayar, tapi dia nggak bisa maksa kita teman-teman gitu. Jadi salinglah gitu, saling pengertian sih intinya gitu ya. Sebenarnya itu kayak miskomunikasi sih, karena mereka juga kalau mereka nggak ngejas sih nggak masalah sih. Kayak mereka bilangnya kamu libur boleh, nggak libur boleh, tapi kalau libur hati-hati ya gitu ya. Kita malah enak loh, sebagai manusia juga kita juga punya hati. Jadi kita juga hati-hati juga, kita bukan anak kecil, kita juga takut kena corona sama. Jadi kita juga berhati-hati, nggak punya pikiran lah maksudnya gitu ya. Kita juga hati-hati. Terus gitu kalau sampai kena sanksi juga 1 bulan gaji, sekarang mau 2 bulan gaji ya 10.000. Jadinya kita nggak kayak anak kecil lah. Terus biarinlah 4 orang 3 orang gitu kan. Gitu, kita juga punya pikiran juga gitu lah maksudnya. Jadi jangan kayak diintimidasi intinya gitu teman-teman. Nah teman-teman ya udah, itu dulu ocehan aku kali ini. Alhamdulillah aku udah senang, bernapas lega. Alhamdulillah akhirnya kita mendapat keadilan gitu aja dari pemerintah. Alhamdulillah banget udah gitu. Terus ini mau apa, nenek aku lagi tidur teman-teman. Ya pokoknya intinya kalau memang itu hak kita, ngomong dengan baik-baik, udah jangan pakai bertele-tele, malah nanti kesannya malah gimana. Jangan pernah bertele-tele kok sama majikan. Iya enggak udah gitu aja. Nenek aku lagi tidur, aku lagi di luar
Said Hayong bahasa sininya, itu bahasa kitanya tuh berjemur gitu bareng sama anjing aku 2 ekor. Udah teman-teman, jaga kesehatan, besok minggu kalau libur hati-hati, buat aku juga kita hati-hati jangan sampai kena Omikron. Turuti protokol kesehatan gitu aja, jangan lebih dari 2 orang, hati-hati jaga kesehatan, hati-hati memakai masker, pakai 2 masker kalau perlu, terus pakai hand sanitizer, terus apa lagi, jarak distance gitu aja. Yang penting hati-hati jangan sampai kita positif, kalau bisa ya insya Allah lah pastilah, dan jangan sampai kena sanksi. Nah kalau itu pasti jangan sampai kena sanksi ya teman-teman. Buang-buang uang, kita kerja 2 bulan nggak dapat apa-apa 10.000 sekarang teman-teman, bukan 5.000 lagi tapi 10.000. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap harus turuti protokol kesehatan, hati-hati. Bye bye. Oh ya, banyakin minum air putih, sayur sama buah gitu, karena di buah ada vitamin D-nya juga, di sayur ada vitamin D-nya, proteinnya, terus protein di telur, di daging, terus di vitamin C-nya di buah, jangan lupa, terus sama banyak minum air putih. Bye.